Tapi ada nggak yang nanya, Bli, jawabannya kemarin menurut Bli Andi salah apa bener gitu? Tepat nggak gitu? Ada? Banyak yang nanya. Kalau mahasiswa kan ngerti nih dosennya buat soal, langsung menghubungi, kisi-kisi dong gitu. Ada nggak yang gitu? Negara-negara lain sih sebenarnya yang berkonflik tentang konflik Laut Cina Selatan. Indonesia sebenarnya tidak langsung masuk dalam konflik itu, tapi terdampak. Mana persoalan hukum, mana urusan politik gitu. Karena kalau hukum jangan sampai kita mengatakan Cina itu ada tumpang tindih dengan Indonesia misalnya, karena kan nggak ada itu. Negara-negara besar di dunia kan juga terlibat tuh dalam konflik itu. Amerika misalnya, contohnya. Gimana itu? Halo Sobat UGM Channel, apa kabar? Senang sekali hari ini saya kembali bisa hadir menemui Sobat UGM Channel semuanya. Seperti kita ketahui, tahun 2024 adalah tahun yang penting bagi masyarakat Indonesia, karena di tahun ini kita akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa kita 5 tahun ke depan. Dan rangkaian pemilihan umum itu sangat panjang. Termasuk kemarin beberapa hari yang lalu kita disuguhi acara debat Capres dan Cawapres yang ada di semua stasiun TV di Indonesia, dan itu adalah momentum yang sangat penting karena disitulah seluruh publik masyarakat Indonesia bisa menilai dan menentukan pilihan dengan tepat siapa yang layak menjadi pemimpin di Indonesia 5 tahun ke depan. Dan dalam acara debat Capres dan Cawapres itu tentu saja kita tahu bahwa ada sosok di balik itu yang mempunyai pengaruh dan peranan yang sangat penting, yang sering kita kenal dengan panelis. Dan dari Universitas Gadjah Mada kita mendapatkan kepercayaan karena banyak sekali panelis debat Capres dan Cawapres kemarin yang dipilih dari dosen Universitas Gadjah Mada. Salah satunya adalah Bli Made Andi. Nah, ini luar biasa, kemarin sempat mengguncangkan dunia pertelevisian ini. Bli, selamat ya jadi panelis. Terima kasih Mbak Eva. Apa kabar Mbak Eva? Baik. Udah lama gak ngobrol-ngobrol. Iya, udah lama kita gak ngobrol. Saya mau tahu, jadi panelis daftarnya di mana sih? Pengen daftar saya. Masih ada satu kesempatan. Oh gitu ya. Gimana itu kok bisa kepilih jadi panelis tuh? Banyak banget yang nanya gini. Jadi fun fact-nya adalah itu satu nggak ada yang daftar. Jadi artinya tidak ada seleksi, maksudnya terus ada rekrutmen gitu, nggak ada. Yang terjadi sebenarnya gini Mbak, saya tiba-tiba suatu hari itu ditelepon oleh rekan dosen kita juga, yang adalah panelis sebelumnya. Saya sebut aja Mas Mada Sukmajati, mungkin ada di nonton nanti. Beliau itu telepon saya tiba-tiba, WA sebenarnya. Saya lagi ujian waktu itu, lagi nguji. WA, pokoknya intinya urgent Bli gitu. Terus sejam kemudian saya sudah free, beliau telepon. Intinya sederhana sekali. Kita mau rekomendasikan nama Bli Andi untuk menjadi panelis. Saya sebenarnya agak kaget tuh karena nggak menduga sama sekali. Di tengah kebingungan itu saya bilang oke, maksudnya kesempatan bagus. Tapi saya juga nggak tahu kenapa dan segala macam. Intinya singkat sekali, bersedia apa tidak? Saya bilang cuman kalau dianggap memenuhi syarat ya saya akan coba dengan baik. Intinya kemudian KPU yang akan kontak kalau memang dianggap oke. Jadi baru direkomendasikan aja. Setelah itu udah saya mulai deg-degan terus terang aja. Tapi kan kemudian tidak terjadi apa-apa. Itu tanggal 2 Februari. HP pasti on terus langsung. Takutnya nanti pas di telepon nggak mati kan. Itu tanggal 2 Mbak. Tanggal 3 ditelepon oleh KPU. Dikontak oleh KPU. Intinya sama. Saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Artinya kan mungkin ketika nama saya dikasih, mungkin KPU melakukan investigasi atau apa mungkin begitu ya. Saya kemudian diputuskan iya gitu. Saya diberikan informasi itu tanggal 3. Intinya gini, jika Bapak sudah harus ada di Jakarta tanggal 5. Cepat banget ya? Cepat banget. Ya sudah, itulah yang terjadi kemudian. Jadi artinya nih mau konfirmasi dan klarifikasi, tidak ada proses seleksi atau pendaftaran. Dan kalau ditanya persisnya kok bisa gitu, nggak persis juga saya tahu sebenarnya kok bisa mendapat. Tapi intinya sih ya bersyukur dan jadi pengalaman bagus lah. Ada kesempatan yang luar biasa gitu kan. Sangat disyukuri. Ini yang kita tahu nih masyarakat awam. Panelis itu kan
kayak dosen yang ngetes gitu ya, membuat soal. Iya, membuat soal. Terus kemudian ada juga yang bilang panelis itu nanti harus dikarantina, nggak boleh ketemu sama siapa-siapa takut soalnya bocor. Bener nggak sih? Tanggal 5 saya sudah di Jakarta itu sore. Karena tanggal 5 itu akan ketemu dengan ketua KPU untuk di briefing dan menandatangani fakta integritas tuh, Pak. Itu tanggal 5 ya. Sorry. Jadi 5 sore saya sudah sampai. Memang betul istilahnya karantina. Jadi tanggal 5 sore sampai nanti tanggal 8 pagi itu kita ada di satu hotel di Jakarta, Le Méridien saya sebut aja. Nah karantinanya itu terus terang awalnya tadi kan karantina itu kan identik dengan COVID-19 kan. Aku pikir benar-benar di lock gitu. Ternyata maksud dari karantina itu gini, kita dikumpulin di satu tempat di hotel gitu untuk bekerja menghasilkan soal itu. Intinya sih begitu sebenarnya gitu. Jadi mungkin seperti teman-teman juga tahu kan ada 11 orang ya panelis mohon maaf. Panelis itu kita dikumpulin di situ bekerja, kita memang artinya tidurnya di situ, lalu nanti kita dari tanggal 5 malam sampai 6 pagi, kemudian 6 malam kita ada di satu tempat berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang akan ditanyakan nanti di saat debat. Ada berapa panelis waktu itu? Ada 11 panelis. 11 barengan ya? Barengan. Jadi karantina yang dimaksud itu. Kalau tadi Mbak Eva tanya nggak boleh kontak dunia luar, sebenarnya tidak begitu. Jadi ya WA tetap on kan begitu kan ya. Kemudian di sela-sela kita bekerja itu juga kalau mau ketemu teman ya tidak ada larangan begitu. Cuman memang jangan lupa kami semua sudah menandatangani fakta integritas akan begini begitu dan tidak begini begitu. Intinya sih sebenarnya ya secara hukum kami itu terikat oleh kewajiban-kewajiban dan larangan. Tapi secara teknis itu ya tidak ada tidak ada blok informasi, bukan berarti sinyal HP kita dimatikan nggak begitu, jadi tetap saja bisa interaksi. Tapi kayak mahasiswa nggak sih Bli? Kalau mahasiswa kan ngerti nih dosennya buat soal, langsung menghubungi kisi-kisi dong gitu. Ada nggak yang gitu? Untungnya nggak ada. Tapi gini lah sebenarnya tuh gini, kalau guyon tuh tentu banyak lah, gitu kan. Ada. Tapi sejujur-jujurnya ya kan kita juga pasti punya teman-teman yang memang aktif di politik kan. Teman kita yang mendukung paslon juga ada, kita tahu. Pasti. Tapi tentu mereka sudah sangat paham lah. Cuman ya kalau guyonnya pasti ada lah. Bocorin dong bro gitu. Kan ketawa gitu. Tapi tentu saja itu hal yang guyon saja. Tidak ada sepemahaman saya dan sepengalaman saya usaha yang serius banget untuk minta satu nggak ada sih. Itu di saya ya. Kan ada 10 panelis yang lain. Semestinya sih enggak juga ya semestinya kalau saya rasa gitu. Nah, ini yang menarik tadi. Bli Andi kan cerita dikumpulkan untuk membuat soal. Betul. 11 orang. Sebenarnya yang diketahui orang-orang awam, bahkan ada tuh beberapa anak-anak dan lain sebagainya, teman-teman saya tuh yang bilang panelis tuh kerjaannya apa sih? Cuma ngambil sama gini aja. Ngambil bolanya itu aja kan gitu. Ternyata dia itu membuat soal ini membuat soal menyusun dari 11 orang. Semua membuat soal. Tapi kan soalnya nggak 11 jumlahnya. Jadi gimana itu? Soal ngambil bola dulu ya sama komentar. Oke. Itu di media sosial saya tuh banyak banget tuh yang komentar. Kalau cuma ngambil bola gitu saya juga bisa Pak. Saya pikir betul juga ya. Jadi intinya kan gini Mbak, ada 6 subtema. 6 subtema. Dari tiap subtema itu akan keluar satu soal. Jadi sebenarnya satu soal untuk satu subtema. Begitu rancangan debatnya. Sudah disusun oleh KPU nih. Tapi untuk membuat kemungkinan yang lebih dinamis begitu, kami diminta membuat 18 soal. Soalnya 18, yang akan diambil 6, yang membuat 11. Nah, repot kan? Tapi ada satu hal yang menarik. Ketika kami berkumpul dengan semua panelis, sepakatannya gini. Setiap soal yang akan keluar itu adalah soal kita. Bukan soalnya si Andi, bukan soalnya panelis A, bukan soalnya panelis B, kira-kira gitu. Jadi bukan masing-masing buat soal di lotre diambil. Betul. Gitu enggak. Jadi ya? Kami itu bersepakat bahwa nanti soal yang keluar adalah soal kita. Artinya soal yang betul-betul kita diskusikan bersama. Aku pikir itu bagus banget lah. Agar tidak kesannya nanti subjektif atau ada agenda tertentu misalnya kan. Tapi menariknya kita artinya kan kita akan bikin 18 soal dari 11 kepala. Nah, ini yang baru mau saya tanyakan nih. Dalam bahasa Jawa tuh angel. Iya, pasti nih.
Bayangkan aja misalnya kita ngumpul 11, kan pinter-pinter tuh mereka tuh ya. Harus bikin satu-satu kayaknya susah. Bidang ilmunya beda-beda juga ya. Beda-beda juga. Akhirnya kita bersepakat bahwa setiap orang itu monggo membuat usulan soal. Gitu. Jadi tanggal 5 malam itu setelah kita rapat dan tanda tangan fakta integritas, sebelum tidur itu kita bikin soal masing-masing dulu. Dengan menariknya nih, durasi soal ketika dibacakan tidak boleh lebih dari 20 detik. Oh, nggak boleh soal kayak literasi panjang gitu, nggak boleh. Ada batasannya ya. Betul. Jadi saya kembali ke kamar, bikinlah soal. Rata-rata orang bikin soal tuh 4 soal. Oke. Lalu kita kumpulin soal 4 itu. 4 soal sesuai bidang ilmunya sendiri-sendiri. Sesuai bidang ilmunya yang merasa dia paling nyaman lah gitu kan. Karena ada 6 sub tadi itu. Masuk kemana kira-kira kita udah bisa bayangin lah gitu. Saya juga begitu bikin soal. Lalu kita kumpulin di satu folder begitu, satu file. Sehingga kemudian kita punyalah 40 sekian soal lah kira-kira. Nah, itulah yang kita bahas besok dari pagi jam 6. Bukan jam 6, mohon maaf. Dari pagi tanggal 6 kita bahas. Jadi kan kemudian kita lihat kan ada soal yang mirip, lalu kita satukan, dikelompokkan segala macam. Ada soal yang betul-betul berbeda kita ini. Nah dari situ kemudian baru setelah kita punya soal itu dibahas satu persatu. Soal pertama nih, entah siapa yang bikin gitu kan, kita bahas. Oh ini bagus nih, tapi kayaknya lebih bagus kalau dikombinasikan dengan soal ini, atau dikurangin ini ditambah ini gitu, dari yang 40-an soal itu, sehingga akhirnya nih ya. Terciptalah 18 soal yang semuanya itu didiskusikan sangat komprehensif oleh semuanya. Gitu. Jadi bukan itu soal saya, itu soalnya Briandi. Masalah kemudian siapa yang pernah mengusulkan istilahnya tuh backbone-nya atau bakal soalnya itu kita memang tahu, tapi kemudian itulah hasil kesepakatan dan hasil dipoles bersama gitu. Nah, ini menarik lagi nih. Masalah buat soal. Orang kalau buat soal pasti tahu dong jawabannya. Tapi di debat kemarin tuh kan panelis nggak boleh salah pak, bukan nggak boleh gitu. Ada gregetan nggak kalau misalnya jawabannya itu jawabannya nggak sesuai nih dengan gitu. Ada nggak gregetannya? Terus terang ada. Tapi kan nggak boleh. Betul. Nggak boleh ya langsung jawaban bapak salah atau ini bener gitu ya. Kalau guyon saya gini malah. Untung cuma disuruh bikin soal. Kalau suruh ngoreksi ngapain ngasih nilai, nanti telat lagi masukin nilai ya. Dosen kan gitu ya. Iya. Terus B semua. Tapi benar. Kita itu tidak diminta untuk menilai. Nggak boleh bahkan menilai. Makanya saya diwawancarain pun kadang-kadang tuh nggak boleh komentar soal performa capres terhadap soal itu ya. Nah, tapi memang menariknya ketika capres itu berkomentar atau menjawab, kita diam. Nah pertanyaan sekarang kalau kita menurut kita tuh salah atau benarnya gimana? Kita tahu karena apa? Ketika kita membuat soal, kita juga berdiskusikan mbak, jawabannya itu apa? Atau at least ke arah mana kita pengen si capres ini akan bicara atau menjawab gitu. Tapi lagi-lagi walaupun kadang-kadang nih serunya kita debat itu di kalangan panelis. Terus kita jadi ingat, terus kemudian ketawa-ketawa, ngapain kita debat ya? Kan toh yang menilai bukan kita, dan yang menilai itu masyarakat. Jadi kami juga paham akhirnya, mungkin ya, capres itu memang mendengar dan menyimak pertanyaannya. Tapi kalau dia ingin mengarahkan jawabannya ke satu arah, yang penting masyarakat paham atau masyarakat relate, bisa jadi loh. Masalah itu nanti nggak terjawab secara sempurna menurut akademisi atau panelis, mungkin mereka pikir who cares, cuman 11 orang kok. Saya pengen memuaskan 270 juta misalnya gitu. Itu misalnya ya, itu saya pikir ya itulah strategi mereka gitu. Tapi ada nggak yang nanya, Beli jawabannya kemarin menurut Beli Andi salah apa bener gitu, tepat nggak gitu? Ada banyak yang nanya. Tapi tentu capres nggak ada yang nanya ya. Banyak yang nanya begitu. Itu tadi termasuk yang teman-teman yang mungkin ada yang tim sales segala macam ya. Tapi lagi-lagi kami sudah disumpah, bukan disumpahin ya, disumpah untuk tidak memberikan komentar terhadap itu perbandingan atau kualitas jawaban. Kita nggak komentar itu. Tadi waktu kita ketemu, kita udah cukup lama ya nggak ketemu. Waktu ketemu langsung saya amati barang apa nih yang baru nih. Aduh, honor panelis gede nih kayaknya nih. Mana nih yang baru nih, honor panelis gede nih. Ada gede nggak sih? Ada jam. Tapi ini hadiah. Ternyata bukan, nggak ada hubungannya.
Gitu nggak sih? Mungkin boleh jawaban, dong dibuka. mungkin jawaban yang paling tepat tuh gini Mbak, di atas SBU lah ya. Di atas SBU-nya UGM ya? Di atas ya, SBU itu mungkin teman-teman yang nonton ini, SBU itu apa, standar biaya umum. Iya, betul. Pokoknya kalau golongan 3 gitu dikasih bicara itu berapa, itu ada di googling kok. Tapi di atas itu. Oh, ya, lumayan lah ya, lumayan lah. Tapi meskipun lumayan, tetap aja jalan ke sananya pakai Gojek ya. Itu dia tuh. Kirain lo langsung nyewa mobil bagus gitu. Nah, ini satu hal yang menarik lagi. Ada 6 subtema. Siap. Bli Andi diminta untuk mengawal subtema apa waktu itu? Oke. Tidak ada pengarahan, tapi ke 6-6-nya kalau kita nyaman. Tapi saya kemudian memilih. Nah, satu hal yang menarik ini ya, Bli Andi itu kan latar belakang keilmuannya geodesi. Teknik ya, betul. Kadang-kadang kita mikir ya, teknik geodesi hubungannya dengan politik, hubungannya dengan bagaimana capres harus memahami konsep keilmuan geodesi nanti terhadap politik di Indonesia, itu gimana ceritanya tuh? Jadi terima kasih, ini penting banget ini. Orang kan menduga kemudian karena saya orang teknik bicaranya yang sangat teknis gitu. Ternyata tidak kan, geopolitik dan segala macam apa itu. Nah begini Mbak Eva, saya tuh belajar pemetaan, memang itu core tekniknya. Yang saya pelajari pemetaan untuk perbatasan. Nah kalau kita bicara perbatasan, kita bicara hubungan antar negara. Kaitannya dengan konflik segala macam, maka geopolitik lah jatuhnya gitu. Jadi kasus perbatasan yang tidak selesai, Laut Cina Selatan yang rame-rame. Nah saya fokusnya ke situ. Karena saya orang geodesi, saya juga memasukkan unsur geospasial, pemetaan itu bagaimana kaitannya dengan pertahanan, hubungan antar negara. Jadi di situ relasinya sebenarnya. Jadi masuk juga ke sana ya. Jadi geopolitik, geostrategi, itu penting, ada kaitannya dengan itu. Nah, tadi Bli Andi kan menyebut juga tentang Cina Selatan. Ini kan satu hal yang menarik ya. Itu isunya itu kan sampai sekarang belum selesai gitu. Negara-negara lain sih sebenarnya yang berkonflik tentang konflik Laut Cina Selatan. Indonesia sebenarnya tidak langsung masuk dalam konflik itu, tapi terdampak. Seberapa dampaknya menurut Bli Andi? Mungkin ini kita perlu clearkan dulu. Betul seperti Mbak Eva bilang, Indonesia itu tidak ikut secara langsung dalam konflik Laut Cina Selatan dalam hal perebutan pulau-pulau. Jadi di Laut Cina Selatan itu ada 2 barang tuh Mbak Eva. Pulau-pulau kecilnya dan lautnya kan. Nah untuk pulaunya itu jadi rebutan banyak negara. Indonesia tidak ikut. Makanya Indonesia menyebut dirinya a non-claimant state. Negara yang tidak ikut mengklaim. Dalam hal ini tidak ikut mengklaim pulau-pulau itu. Berarti itu beres urusan. Tapi kalau soal laut gimana kan, itu pertanyaan sekarang. Nah kita kan punya hak, mungkin kalau Mbak Eva masih ingat tuh di SMA kita belajar dapat ZEE 200 mil laut gitu ya. Nah kalau dari Natuna, kalau kita bayangkan peta Indonesia dari Natuna ke arah utara, kalau orang biasanya nyebut ke arah atas, atas peta, utara, kita berhak atas sampai 200 tuh, kan gitu kan. Nah di situ kan ada Vietnam juga, ada Malaysia juga yang punya hak yang sama. Pasti tumpang tindih jadinya. Ya, pengelolaannya ya. Pengelolaannya. Nah, artinya kalau kita ngomong soal konflik ruang, iya banget. Ada konflik ruang laut di situ yang kita memang terlibat gitu. Tapi dengan siapa kita terlibat, itu yang paling penting pertanyaannya. Kita seresminya itu terlibat dengan 2 negara sebenarnya, Pak. Vietnam dan Malaysia. Yang paling dekat ya. Yang dekat. Itulah yang kita perlu selesaikan, batas maritimnya dengan 2 negara itu di Laut Cina Selatan. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau kita tanya dampaknya bagi Indonesia, iya dampaknya itu ya terjadi. Kalau saya ngomong perebutan boleh ya, perebutan ruang laut, tapi secara legal ini ya, karena sama-sama berhak dengan Vietnam dan Malaysia. Tapi mungkin yang sering kita ingat atau lihat adalah Cina, kan gitu kan, Tiongkok atau Cina sebutnya. Itu gimana sebenarnya? Nah kalau secara hukum ruang laut, Cina itu jauh. Di utara. Kok bisa dia sampai ke situ kan? Nah, yang terjadi adalah dalam hal ini Cina tidak menggunakan hukum yang sama untuk mengklaim ruang laut. Emang ada berapa hukum, Bli? Menarik ini. Kalau yang kita akui itu namanya UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. Cina itu sebenarnya sudah mengakui hukum itu. Logikanya kan berarti harusnya menggunakan hukum yang sama. Tapi ternyata sebelum adanya UNCLOS, Cina itu sudah mengklaim ruang. Jadi hampir keseluruhan
Laut Cina Selatan itu diklaim oleh Cina. Sebelum ada UNCLOS. Sebelum ada UNCLOS. Nah ini yang kemudian menjadi perdebatan sebenarnya. Kalau kita percayanya, walaupun dulu kamu pernah klaim, tapi karena sekarang ada hukum baru yang kamu juga sudah akui, ya sesuaikan dong. Kira-kira gitu ya. Tapi ada juga perspektif lain mungkin, loh karena saya sudah mengklaim itu sebelum adanya hukum, ya hukum kan nggak berlaku surut. Gitu ya. Jadi tergantung cara ngelihatnya. Tapi artinya itulah. Nah karena Cina mengklaim hampir keseluruhan Laut Cina Selatan, yang mungkin pernah dengar 9 Dash Line atau 10 Dash Line sekarang, itu tumpang tindih dengan hak kita di situ. Tumpang tindih dengan haknya Vietnam, Malaysia, Filipina, semuanya gitu. Itulah yang bikin runyam urusannya. Jadi kalau kemudian ada statement bahwa Indonesia sebenarnya tidak terpengaruh, salah ya. Indonesia punya pengaruh juga terhadap kemanfaatan Laut Cina Selatan, betul, gitu kan. Kita punya. Nah kalau kita berbicara tentang bagaimana konflik Laut Cina Selatan, dan tadi penjelasan Bli Andi kan memang Indonesia juga terpengaruh nih terhadap pemanfaatannya. Lalu dari sini langkah Indonesia harusnya bagaimana Kak menurut Bli Andi? Sebenarnya ini sudah dilakukan kita. Sejak tahun 90-an Indonesia itu kan merasa itu tadi ya, bukan claimant dalam hal pulau-pulau, jadi merasa cukup netral sebenarnya awalnya. Maka kita memulai workshop. Workshop itu namanya Managing Potential Conflict in the South China Sea. Itu Profesor Hasim Jalal atau guru saya. Itu kita udah itu tuh mengajak orang-orang untuk bisa ayo ngobrol-ngobrol yuk gitu, walaupun dengan konteks yang lebih ilmiah segala macam, biar nggak sepaneng soal politik. Itu udah dilakukan sampai sekarang ada. Satu ya. Yang kedua, Indonesia itu kan adalah kakak di ASEAN ya. Kita harus ingat ini. Jadi ASEAN itu kan hampir semuanya terlibat di dalam urusan itu. Betul. Brunei, Malaysia gitu kan. Tahun lalu kalau kita ingat, Indonesia adalah ketua ASEAN. Jadi yang bisa dilakukan adalah benar-benar menggalang ASEAN itu biar bersatu dan satu pandangan, tapi secara positif ya, bukan berarti kita bersatu terus ngeroyokin orang gitu. Bersatu, satu pandangan untuk kemudian berusaha menyelesaikan isu-isu di Laut Cina Selatan. Artinya begini, pastikan bahwa isu di Laut Cina Selatan itu diselesaikannya ya oleh negara-negara yang terlibat. Jangan sampai ada negara-negara lain yang datang ke situ nanti sok-sok pahlawan segala macam, kira-kira gitu bahasa sederhananya. Nah, jadi Indonesia itu bisa menguatkan leadershipnya di ASEAN untuk kemudian mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan di Laut Cina Selatan. Salah satunya adalah mewujudkan Code of Conduct namanya, Pak. Code of Conduct itu aturan main, ngapain sih kita, gimana kode etiknya lah gitu ya. Ilmunya Mbak Iva nih. Itu beberapa hal yang bisa dilakukan dan sudah dilakukan oleh Indonesia ke arah perbaikan dan penyelesaian gitu. Berarti itu sebenarnya besar pengaruhnya terhadap pertahanan dan keamanan di Indonesia ya. Sangat. Jadi itulah sebabnya kenapa di debat Capres itu Laut Cina Selatan muncul dan menjadi isu yang ditanyakan. Karena kalau tidak teratasi dengan baik itu bisa jadi potensi persoalan ke depan dan berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan dan kedaulatan. Betul sekali. Nah makanya kalau kita bilang ini, kita sekarang kembali ke Cina ya. Cina itu kan secara hukum tadi kita udah bilang sebenarnya dia tidak punya hak di situ, tapi karena dia mengklaim sejak lama maka dia kemudian datang ke situ kan gitu, melakukan aktivitas di situ. Makanya menurut perspektif hukum jadinya dia melanggar sebenarnya. Melanggar. Nah itulah yang terjadi saat ini sebenarnya. Cuman kalau Indonesia ditanya nih, Indonesia harus menetapkan batas nggak dengan Cina gitu misalnya kan? Ya enggak. Karena kan batas itu perlu ditetapkan kalau kamu punya hak, saya punya hak, dan haknya tumpang tindih. Iya betul. Gitu kan? Loh, kamu nggak punya hak kok, kira-kira gitu. Itu satu ya. Terus yang lain apa lagi? Tapi apapun yang terjadi yang saya omongkan ini, kalau Cina tetap datang dan tetap nangkap ikan di situ ya tetap jadi masalah. Betul. Makanya mau tidak mau memang harus menjadi perhatian Indonesia nih gitu. Apa langkah ke depan? Makanya seperti yang Capres kemarin kita tanya, apa langkah ke depan agar Laut Cina Selatan ini tidak lagi menjadi satu pusaran konflik, tapi lebih kepada lokasi untuk opportunity gitu. Nah itu yang kemarin dibicarakan di situ. Nah kalau saya lihatnya sih intinya memang satu harus memahami mana persoalan hukum, mana urusan politik gitu. Karena kalau hukum jangan sampai kita mengatakan Cina itu ada tumpang tindih dengan Indonesia misalnya, karena kan nggak ada itu. Jadi intinya adalah konflik di Laut Cina Selatan itu masih on. Cina di situ terlibat, negara lain juga terlibat, dan Indonesia harus aware dengan itu. Itulah yang kemarin kita coba arahkan sebenarnya, kenapa Capres ini betul-betul harus tahu, tapi harus mampu hadir dengan apa ya istilahnya,
terobosan baru lah, solusi. Karena kalau kita ngomong gitu-gitu aja istilahnya, nah ini udah terjadi puluhan tahun ya. Kalau jawaban kita sama dengan tahun 70-an ya kita udah tahu. Aja, gitu. Oke. Beli sejauh yang saya tahu nih ya, mohon koreksi kalau salah. Negara-negara besar di dunia kan juga terlibat tuh dalam konflik itu. Amerika misalnya, contohnya. Gimana itu? Menarik ini, betul. Jadi idealnya kan, kalau yang namanya urusan laut itu adalah urusan dari daratan-daratan sekitarnya. Itu pasti itu. Karena kan kalau kita ngomong hukum laut internasional, yang berhak atas ruang laut itulah negara-negara yang ada di situ, bukan negara lain gitu. Nah, katakan itu satu ya. Tapi kalau kita lihat pemanfaatan laut, Mbak Eva, yang bisa memanfaatkan laut itu ya siapa aja, terutama soal lewat. Nah, kalaupun misalnya nih ya, Indonesia punya ruang laut teritorial, ZEE segala macam, ini punya saya loh ya gitu ya. Kita bisa bilang begitu. Tapi kalau soal lewat, kita nggak bisa melarang negara lain lewat. Ini penting untuk dipahami. Makanya Laut Cina Selatan juga begitu. Kalau soal kepemilikan memang negara-negara sekitarnya. Tapi kalau soal pemanfaatan untuk lewat, itu siapa aja bisa. Nah, rupanya negara-negara lain melihat ini sebagai potensi untuk satu untuk lewat, dua untuk ekonomi. Amerika tadi kan Mbak Eva juga sebutkan. Nah, Amerika itu merasa bahwa dia perlu untuk bisa menggunakan Laut Cina Selatan itu. Itu kan Laut Cina Selatan itu untuk digunakan apa? Untuk pelayaran. Di dalam ilmunya disebutnya freedom of navigation. Jadi navigasi pokoknya bebas berlayar lah gitu ya. Nah, jadi dia kan punya kepentingan nih, kalau di situ ada konflik, maka dia mungkin nggak happy. Gitu kan. Atau kalau dia merasa ada negara lain yang akan menguasai ruang laut itu, maka dia nanti mungkin merasa susah. Jadi dia harus merasa ini. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya. Kenapa seakan-akan ada negara lain yang ingin menguasai atau ikut di situ gitu, karena memang mereka punya kepentingan. Tapi kalau saya bilang sih semestinya yang menyelesaikan persoalan itu adalah negara-negara yang memang terlibat secara legal dan yang ada di sekitar itu. Itu sebenarnya yang lebih tepat gitu. Oke, ini nyambung lagi ke tadi ya, yang debat capres dan cawapres tadi. Kalau menurut Bli Andi, pendekatan apa nih yang harusnya dilakukan oleh calon pemimpin kita ke depan untuk mengatasi persoalan itu? Ya, nah seperti yang tadi saya bilang, kalau pertanyaan ini kan pertanyaan ini pastilah sudah pernah diajukan kan, apa gitu. Tapi kok Laut Cina Selatan nggak selesai-selesai? Iya, betul. Jadi makanya saya akan mulai dari situ dulu nih. Laut Cina Selatan itu pasti nggak mudah. Kita harus jujur dulu mengatakan itu. Pasti nggak mudah, karena kalau mudah ya udah 70 tahun lalu udah selesai pasti gitu. Tapi apa ya hal baru yang bisa kita lakukan? Misalnya gini Mbak, pertama, sekarang ini menurut saya Laut Cina Selatan itu dianggap sebagai konflik politis kedaulatan. Oke. Orang itu agak jarang mendekatinya dari hal-hal yang lebih umum, misalnya gini, gimana kalau kita bicara soal penelitian ilmiah kelautan di situ, misal penelitian ilmiah kelautan. Gimana kalau kita fokus kepada misalnya survei pemetaan gitu. Jadi menurut saya langkah nomor satu mungkin pendekatan kerjasamanya bisa menggunakan pendekatan lebih ke saintifik, yang netral, yang umum, yang objektif gitu. Yuk kita bareng-bareng survei, yuk kita bareng-bareng misalnya survei biota laut yang ada di situ kan apa. Penguatan riset tentang riset itu mungkin bisa menjadi pintu masuk yang lebih tidak menyeramkan lah gitu ya. Itu satu. Jadi saya sangat sarankan presiden siapapun nanti itu mendorong ke arah situ. Kolaborasi antar negara-negara. Jadi mungkin tidak terlalu bingung soal mana punya siapa, tapi ruang itu kan ruang yang sangat penting. Mari kita teliti agar kita paham dulu ada apa di situ. Siapa tahu dengan kita memahami lebih bagus, justru nanti berbaginya lebih gampang misalnya kan bisa jadi itu. Itu nomor satu ya. Jadi lebih kepada urusan ilmiah, objektif itu ya satu. Yang kedua, Mbak Eva pasti paham ini. Kalau kita lihat di Laut Cina Selatan misalnya, itu penuh kecurigaan karena apa? Karena ada satu merasa punya informasi lebih, satunya nggak punya, betul kan? Satunya ada lewat kapalnya, satunya nggak lihat dan nggak lewat, tapi mendengar dari orang lain. Isi itu lewat tadi. Kayak tetangga kompleks kalau berantem gitu kan, saling curiga-curigaan gitu. Gimana kalau semua orang bisa tahu persis apa yang terjadi? Jadi malah terbuka sekalian. Jadi saya pernah mikir itu gini, menggunakan keterbukaan informasi betul-betul terbuka. Jadi seperti crowdsource gitu.
crowdsourced information jadi satelit ada di situ, kamera CCTV ada di situ, segala macam, dan itu dibuka. Semua orang tahu apa yang siapa terjadi yang lewat, setiap detik, siapa yang lewat, apa melakukan apa. Biarkan dunia ngejudge. Okay. Sehingga kalau nanti kita berdebat atau mau mengambil satu solusi, paling nggak informasinya sama nih. Oh, si itu lewat 11 kali. Kalau selama ini nggak bisa ya begitu? Nah, selama ini kan karena tidak semua orang punya teknologi dan tidak semua orang mengumumkan hasil dari pemantauan itu kan, karena teknologi masing-masing berbeda. Jadi pendekatan crowdsource dan open information lah. Seperti kita open data, open information itu gitu ya. Kalau seperti itu saya bayangkan, karena semua orang lihat, termasuk orang yang tidak punya kepentingan akan lihat, tapi akan bisa memberikan opini kan. Bagaimana seperti ini? Aku lihat ini negara ini lewat 11 kali dan mancing ikan deh gitu. Misalnya gitu ini dan segala macam. Ngapain sih mondar-mandir gitu ya? Sehingga semua orang jadi tahu. Itu usaha nomor 2 tuh, keterbukaan informasi benar-benar dibuka semuanya. Nomor 3, nah ini seperti yang Mbak Eva hobinya nih, melibatkan generasi muda dalam berbicara atau deal dengan isu ini. Contohnya gini sekarang. Kita tahu bahwa memang ini urusan politik yang penting ya. Tapi kan yang penguasa dunia ini anak muda sebenarnya. Gitu. Gimana misalnya melibatkan anak muda, remaja, milenial segala macam atau Gen Z bahkan untuk terlibat di isu itu dan biarkan mereka bersuara sesuai dengan gaya mereka. Jadi misalnya Laut Cina Selatan rame di TikTok, Laut Cina Selatan betul. ada di Instagram, Laut Cina Selatan bagus juga di YouTuber dan segala macam. Sehingga itu akan menjadi hal yang teredukasi generasi muda. Selama ini kan jarang yang tahu, mungkin orang-orang yang tertarik aja gitu. Jadi menurut saya itu ada 3 hal itu, Mbak. Walaupun ini tentu saya tidak bilang ini pasti menyelesaikan masalah, tapi misalnya kalau itu adalah tension, loh kalau tension itu dibicarakan dengan cara yang gaul, dengan cara yang enak, dengan cara yang nyaman oleh semua orang, lama-lama nggak jadi tension loh, gitu kan? Betul. Jadi seperti anak muda terjadi ada 3 tuh saya rasa. 1, kita bicara soal pendekatan lebih objektif dengan ilmiah segala macam. Kedua, open information. Ketiga, melibatkan anak muda yang harapannya nanti bisa membawa topik ini ke ranah yang santai gitu. Ke semua orang bisa lihat, semua orang bisa ikut berpartisipasi. Itu sih saya rasa. Jadi nanti keputusan politiknya itu berdasarkan pada riset, berdasarkan pada bagaimana kondisi yang ada di sana dan lain sebagainya, termasuk mungkin persoalan budaya ya. Melibatkan persoalan-persoalan cultural di sana dan lain-lain. Jadi kan sama dengan batas itu ya, kita bilangnya. Kalau perbatasan dibicarakan hanya dari Jawa atau dari Jakarta, kita kadang-kadang tuh terlalu serem. Betul. Padahal teman-teman kita di perbatasan biasa pinjam-pinjaman garam santai aja misalkan gitu. Jadi jangan begitu juga ceritanya nih gitu kan. Menjadi topik yang elit padahal sebenarnya di lapangan belum tentu begitu. Problemnya itu. Mudah-mudahan nanti ke depan siapapun capres dan cawapres yang terpilih bisa mengatasi persoalan-persoalan itu. Setidaknya menuju ke sana lah. Menuju ke sana menjadi leader di ASEAN gitu untuk mengatasi persoalan-persoalan besar. Karena ini tadi yang Bli Andi sampaikan, ini sebenarnya persoalan batas, tapi geopolitik di Indonesia ini kalau berbicara masalah persoalan batas ya jadi besar banget. Karena secara geografis kan kita gede. Ya, betul gitu. banget. Oke, menarik sekali ngobrolan kita. Sayang pendek waktunya. Harus ada obrolan berikutnya. Iya, setuju. Nanti kita carilah tema apa. Geopolitik lagi ini masih oke nih. Ngobrolin tentang ethics, ngobrolin tentang Laut Cina Selatan dan lain-lain. Makasih Bli Andi ya. Sama-sama, Eva. Sukses terus pokoknya. Thank you.